他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 109. Berevolusi, kompor sen spiritual. Hari ini adalah hari pengundian untuk tahap akhir kompetisi. Ke-60 pesaing akan dibagi menjadi 6 grup melalui undian, dan turnamen round robin akan berlangsung dalam 6 grup ini. Dengan kata lain, dalam setiap grup, masing-masing pesaing akan menjalani 9 pertandingan. Dengan cara ini, tidak hanya kemungkinan menang secara kebetulan berkurang, tetapi juga memungkinkan para pemuda ini untuk lebih meningkatkan pengalaman tempur mereka. Kemudian, 2 terbaik dari masing-masing grup dan 4 dari 6 orang yang berada di urutan ketiga, yang berkinerja lebih baik, akan masuk 16 besar, dan akan berpartisipasi dalam kompetisi knockout. Tahap terakhir ini akan menjadi lebih lama, tetapi orang harus ingat dengan kuat bahwa, tidak seperti pendahuluan di mana hampir tidak ada hadiah, selama tahap terakhir, ada 3 tungku spiritual sebagai hadiah. Bagi siapapun, terlepas dari panggilannya, arti tungku spiritual sangat bagus. Selama kualifikasi, karena pertandingan berlangsung di antara anggota kuil yang sama, pertandingan akan lebih damai, tetapi selama tahap akhir ini, para pesaing akan berusaha menyingkirkan lawan mereka dengan segala cara. Untuk memperebutkan 3 tungku spiritual ini, mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun batasan. Istana kantor aliansi memiliki selusin anggota staf yang memeriksa identitas setiap pesaing. Pada babak final kompetisi, guru-guru pesaing tidak berwenang lagi untuk menjaga mereka. Pasukan perburuan iblis adalah rahasia dengan status yang sangat tinggi di dalam aliansi. Karena itu, mereka dijaga kerahasiaannya, bahkan jika itu melibatkan rekrutan baru. Waktu laporan hanya berlangsung setengah jam, dan jika terlewatkan, kesempatan untuk berpartisipasi di final hilang. Aliansi sangat ketat dalam hal waktu, karena jika pembangkit tenaga listrik bahkan tidak memiliki gagasan tentang ketepatan waktu, dia kemungkinan besar akan membuat kesalahan besar di masa depannya. Haha, kita akan berpartisipasi di babak final. Saya benar-benar penuh harapan. Sebuah tawa candid meledak dengan keras. 2 orang menuju ke kantor istana, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan baju besi merah, dan cukup tinggi. Tubuhnya yang menggemaskan benar-benar tertutup oleh armornya, membuatnya terlihat sangat gagah dan tangguh. Rambut merahnya dilonggarkan di bagian belakang kepalanya dan dia tidak memakai helm. Wajahnya adalah pemandangan yang cukup mengharukan untuk dilihat, penampilannya yang anggun cukup mengesankan, dan membuat tingkat kultivasi energi spiritual internalnya tampak keluar. Tetapi pemuda di sampingnya bahkan lebih menonjol. Dibandingkan dengan wanita ini, pemuda itu terlihat sedikit lebih pendek, dengan rambut hitam menutupi bagian belakang kepalanya. Mata emasnya yang jernih berbentuk samar-samar seperti lingkaran cahaya yang berputar. Penampilannya yang tampan dan halus bahkan lebih mengesankan daripada gadis di sisinya. Pupil matanya terlihat lembut dan biasa saja, dan dari awal hingga akhir, wajahnya penuh dengan senyum tipis. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, mereka hanya akan melihat anak laki-laki kecil yang lucu dan tidak berbahaya. Begitu sampai di depan pintu kantor istana, kedua pemuda ini langsung menemui stafnya. Agar tidak menyia-nyiakan kekuatan bertarung dari 6 kuil besar, para perwira luar yang bertugas ini adalah orang-orang biasa yang dipekerjakan dan bukan milik salah satu dari 6 panggilan besar. Apakah kalian berdua datang untuk berpartisipasi di tahap akhir? Tunjukkan plat nomor yang telah Anda berikan di awal kompetisi. Staf muda ini memiliki sikap hormat terhadap mereka.
Itu karena dia tahu bahwa jika mereka bisa memasuki tahap akhir dari seleksi perburuan iblis, dalam generasi muda dari aliansi, mereka akan memiliki masa depan yang sangat baik. Plat nomor anak laki-laki dan perempuan ini dengan cepat diperiksa dan dengan cepat, staf orang telah berhasil mendaftarkannya. Kuil Ksatria, Long Hao Chen, Li Xin. Silakan ikut denganku, kalian berdua. Anak laki-laki dan perempuan ini tepatnya adalah Long Hao Chen dan Li Xin, kakak beradik yang datang bersama. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar dari belakang mereka, "Tunggu. Tunggu. Tunggu aku." Dengan suara ramah, seorang pria yang tampak canggung bergegas ke sisi mereka. Long Hao Chen dan Li Xin berbalik, tiba-tiba melihat wajah tampan yang familiar. Rambut hijau tua tersampir di bahunya dan berayun melewatinya. Dengan satu gerakan, dia pasti akan membuat orang salah mengira jenis kelaminnya. Mengenakan gaun penyihir putih, dia masih memiliki penampilan luar biasa yang sama, dan tampak lebih gembira daripada Long Hao Chen. Lin Xin. Long Hao Chen memberinya tatapan heran. Lin Xin tertawa dan berkata, "Sepertinya, pilihanku untuk bertaruh padamu adalah yang benar. Keberuntungan Anda benar-benar tepat. Saya tidak berharap Anda berdua benar-benar berhasil melewati babak penyisihan." "Wah, Kak Li Xin, kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, baju besi ringan ini benar-benar memberimu penampilan yang kuat. Hei, jika Anda merebut tempat di 3 besar, bagaimana kalau memilih saya? Saya akan memberi Anda pil." Li Xin tertawa terbahak-bahak, dan menjawab, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya dapat merebut tempat di 3 besar? Cepat laporkan kehadiranmu, dan ayo masuk bersama." Terhadap Lin Xin, Long Hao Chen segera memiliki kesan yang baik begitu dia melihatnya. Jika bukan karena pertemuannya dengan dia tidak akan menemukan bola yang tampak begitu penting bagi Hao Yu. Selain itu, pil yang diberikan Lin Xin kepadanya benar-benar luar biasa, untuk apa harganya. Tanpa sebotol pil pengumpul spiritual, Long Hao Chen tidak bisa menembus langkah kelima begitu cepat. Setelah mendengar kata-kata Li Xin, Lin Xin bergegas mengangguk setuju, dan mengeluarkan plat nomornya sebelum menyerahkannya kepada anggota staf. Anggota staf ini jelas menjadi heran saat menemukan nomor platnya, memberinya tampilan yang lebih hormat daripada yang mereka berikan kepada Long Hao Chen dan Li Xin. Kuil penyihir, Lin Xin. "Kalian bertiga, tolong ikut aku." 3 pemuda masuk dengan anggota staf, dan Long Hao Chen berkata dengan ekspresi senang, "Kakak Lin memang kuat, kualifikasi Anda pasti berjalan tanpa hambatan bukan?" Lin Xin dengan bangga menjawab, "Tidak apa-apa. Untungnya, saya berakhir sebagai pesaing pertama di peringkat kualifikasi ini." Kualifikasi pertama. Long Hao Chen dan Li Xin saling memandang dengan cemas, benar-benar heran. Mereka telah mengalami kualifikasi, jadi mereka secara alami tahu seberapa intens mereka. Jumlah orang yang bersaing di dalam kuil penyihir tidak sebanyak di kuil ksatria, tetapi kekejaman persaingan mereka bukanlah lelucon. Lin Xin tiba-tiba mendapatkan tempat pertama dari kualifikasi ini. Seberapa kuat dia? Setidaknya, dia juga berada di langkah kelima. Sepertinya tebakan guru tidak salah. Sungguh orang yang luar biasa. Long Hao Chen memberinya tatapan bingung, dan berkata, "Tidak yakin. Karena saudara Lin sangat kuat, saya khawatir di final, Anda akan lebih mungkin daripada saya untuk masuk 3 besar." Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, "Tidak yakin, tidak yakin." Tahap akhir berbeda dari kualifikasi, sebenarnya, keberuntungan akan sangat penting. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, dia memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya bodoh. Jika tahap terakhir seperti kualifikasi, dan dia bisa dengan mudah masuk ke 3 besar, tidakkah dia bisa memilih mitra paling kuat yang tersedia untuk pasukannya? Memilih pasangan sendiri tentu saja merupakan pilihan yang paling disukai. Saat mereka berdiskusi, mereka sudah tiba di dalam istana kantor aliansi. Di depan pintu melengkung yang lebar, staf yang melayani berdiri, membuat gerakan menyambut. Begitu pintu dibuka, mereka melihat ada 2 prajurit termasuk di dalamnya, di aula yang luas. Aula ini berbentuk lingkaran, sebuah teras setinggi 1,65 meter berdiri di atas, dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya diatur melingkar.
Tampaknya sekitar 500 orang dapat ditampung pada saat yang bersamaan. Sebuah lampu gantung besar sebening kristal tergantung dari atap, menerangi seluruh aula. Lin Xin berkata dengan suara rendah, "Ini adalah aula bisnis resmi kecil dari istana kantor aliansi. Hari ini, seharusnya di sini kita akan menggambar banyak." Li Xin memberinya tatapan tidak yakin, dan menjawab, "Apakah kamu akrab dengan tempat ini?" Lin Xin terkekeh, "Saya telah datang beberapa kali di masa lalu." Long Hao Chen dan Li Xin bertukar pandang, menemukan teman Lin ini bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam aula bisnis resmi, beberapa orang lain tiba. Long Hao Chen tanpa sadar melihat sekeliling, dan dengan cepat, dia datang untuk melihat Yang Wenzhao. Demikian pula, Yang Wenzhao juga melihatnya. Dibandingkan dengan saat kualifikasi berlangsung, wajah Yang Wenzhao jauh lebih pucat, dan begitu dia melihat Long Hao Chen, kulitnya berubah total saat dia menunjukkan ekspresi yang jelas dipenuhi dengan permusuhan. Ada apa dengannya? Kulitnya tidak terlihat sangat bagus." Long Hao Chen diam-diam memikirkan ini, dan terlebih lagi, semangat juang dalam dirinya meningkat sebagai akibatnya, jika dia memiliki kesempatan untuk menjadikan Yang Wenzhao sebagai lawannya sekali lagi, dia pasti akan menantangnya lain kali. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tahu di mana dia kurang. "Guru benar, mengapa saya hanya melawannya secara langsung? Mungkinkah saya terlalu kurang dalam hal teknik?" Dengan cepat, dia melihat orang lain yang dikenalnya. Tidak jauh di depan, kepala botak besar berkilau karena cahaya sebening kristal yang menyinarinya. Bukan si Masian? Jadi dia juga berhasil melewati kualifikasi. Mengingat gaya bertarungnya yang aneh, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum. Itu adalah pendeta yang tidak bisa menyembuhkan. Du. Mendengar suara familiar di belakangnya, Long Hao Chen memiliki refleks terkondisi dan berbalik. Bukan hanya dia, tetapi di seluruh aula bisnis resmi, setidaknya ada 10 pasang mata yang secara bersamaan berbalik. Dan sebagian besar adalah orang-orang dari kuil assassin. Mereka mengenakan kerudung hitam yang menutupi wajah mereka, tetapi, kata untuk ekspresi mata, mereka tidak bisa menyembunyikan penampilan hormat mereka. Yang Wenzhao secara bersamaan mendengar suara ini yang membuat semua orang yang mengenalinya terlihat lamban. Itu dia. Yang Wenzhao tidak tahu mengapa kuil ksatria membiarkan masalah ini tanpa hukuman, dia sendiri tidak pergi untuk meminta bantuan kakeknya. Kehilangan ini memalukan baginya, jadi dia ingin membalasnya dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja, begitu dia melihat Cair lagi di tempat ini, hatinya menjadi sangat terguncang. Fakta bahwa dia bisa muncul di sini menyiratkan bahwa dia juga peserta seleksi perburuan iblis. Dengan demikian, usianya pasti di bawah 25 tahun. Mengingat pertempuran mereka tempo hari, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat, luka di tubuhnya sudah benar-benar sembuh, tapi dia merasa seolah-olah lukanya tiba-tiba mulai terasa sakit. Serangan tirani Cair telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, dia melihat reaksi Long Hao Chen saat melihat gadis buta ini menggunakan tongkat bambu berwarna biru. "Cair, kamu benar-benar datang." Long Hao Chen mengambil langkah cepat ke depan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, setelah mendengar suara familiar yang berasal dari tongkat bambu ini, dia hanya bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang telah dibebaskan di dalam hatinya. Hampir tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba meraih tangannya. Tongkat bambu biru menyentuh tanah, Cair melihat ke belakang sedikit, sebelum menghindari tangan Long Hao Chen dan dengan suara yang sangat malu, dia dengan sensitif berkata di telinganya, "Kamu tahu, ada banyak orang di sini." Long Hao Chen merasa agak canggung saat dia menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku. Bisakah kita mulai dengan duduk di samping?" Saat dia berbicara, dia tidak mengambil tangan Cair kali ini, tetapi masih meraih tongkat bambu birunya dan berjalan bersamanya ke depan untuk menemukan tempat duduk di arah ini. Yang Wenzhao melihat ke arah mereka. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, secara alami diarahkan pada bocah kecil yang bau ini. Sungguh bencana yang absurd. Pembunuh dari kuil assassin tidak berpikir dengan cara yang sama seperti dia,
mata mereka yang dipenuhi dengan tatapan aneh sedang menatapnya. Sepertinya dia adalah seorang ksatria. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan kakak perempuan satu? Terlepas dari kenyataan bahwa Chair hanya berada di peringkat 10 di kualifikasi, semua pembunuh yang melewati persidangan ini dipenuhi dengan sesuatu yang mirip dengan penyembahan padanya. Part 110. Long Hao Chen meraih tongkat bambu Chair dan kembali duduk di tempat dia sebelumnya duduk, membiarkannya duduk di tempat kosong di sebelah Li Xin, dan membantu Chair duduk di sana. Lin Xin cukup penasaran, lagi pula, dia sudah lama tidak mengenal Long Hao Chen, tapi Li Xin tampak sangat tercengang. "Lil, bro, orang ini?" Long Hao Chen mulai tersipu, saat dia menjawab, "Ini Chair, Kak, dia temanku." Li Xin menatapnya, sebelum melihat Chair, sebelum wajahnya mulai menunjukkan senyum aneh, "Hehe, jadi dia pacar kecilmu." "Nona Chair, halo, saya Li Xin, kakak perempuan tersumpah Hao Chen." "Halo." Chair berkata dengan suara rendah, tapi tetap diam setelah mengatakan ini. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah di telinganya, "Chair, kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga?" Chair mengangguk setuju. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi segera memberitahunya, "Tapi kamu belum pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya." Chair menjawab, "Kamu juga tidak pernah bertanya untuk tujuan apa aku datang ke kota suci." Long Hao Chen menggaruk kepalanya. Ya, sepertinya dia belum pernah bertanya padanya sebelumnya. Li Xin berkata, "Nyonya Chair, melihat topeng hitammu, kamu seharusnya dari kuil assassin, kan?" Chair dengan tenang mengangguk. Di samping, Lin Xin juga heran, seorang pembunuh buta? Tapi sejauh yang dia tahu, itu sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Secara alami, dia tidak menyuarakan pendapatnya untuk tetap sopan, meskipun dia heran, dia masih tidak mengajukan pertanyaan. Di lantai 2 aula bisnis resmi, beberapa orang berpakaian hitam mengenakan kerudung hitam melihat ke bawah. Dari uban mereka, terlihat bahwa mereka tidak muda lagi. Jadi anak kecil ini? Bagaimana dia bisa akrab dengan Saint Girl? Seorang tetua berpakaian hitam tidak bisa tidak bertanya. Tidak diketahui. Dari penyelidikan kami, tampaknya gadis suci itu tidak mengenal orang ini di masa lalu. Tidak tahu? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dikenalnya membuatnya melukai cucu lelaki tua yang dari kuil ksatria? Hei, kamu dari klan Elang, pastikan untuk menyelidiki ini, oke? Ying tua, jangan marah. Anda harus tahu temperamen gadis suci ini dan persepsinya. Dia tidak suka diawasi oleh kita. HMPF, berdiri di tengah aula ini adalah seorang tetua berpakaian hitam yang juga merupakan wakil ketua aula dari kuil assassin, Tuan yang heroik dan agung Ying Sui Feng. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak melihat Long Hao Chen dengan baik. Dia berani menggunakan Putri Suci Samsara. Beruntung benda tua ini, Han Qian, adalah orang yang dikirim untuk mengadu kepadaku. Tapi orang yang harus mengeluh adalah aku. Seseorang dari kuil ksatria mereka berani menggunakan Chair kami. Semakin Ying Sui Feng memikirkan hal ini, semakin dia menjadi marah. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan roh pembunuh yang intens. Sebagai Chair saat ini di bawah, gembira mengobrol dengan Long Hao Chen, yang terakhir merasa menggigil menutupi seluruh tubuhnya, dan langsung, darah di tubuhnya naik. Cahaya keemasan yang kuat langsung meledak dari tubuhnya, langsung menyebar, dan menjadi sangat kental. Di atas kepala Long Hao Chen, bentuk pedang emas kental samar muncul. Ying Sui Feng, benar-benar heran, berkata dengan suara rendah, "Langkah kelima. Bukan keempat? Lang tua, bagaimana Anda melakukan penyelidikan?" Hah? Tetapi informasi yang mengatakan bahwa dia berada di langkah keempat tidak mungkin salah. Para tetua yang berdiri di sisinya terlihat penuh keraguan, kecuali dia menerobos selama hari-hari terakhir ini. Ying Sui Feng langsung tampak dalam suasana hati yang buruk. Apa yang harus saya lakukan? Katakan apa yang harus saya lakukan? Bocah kecil dari kuil ksatriamu ini ingin menculik Chair kita. Dia hampir membiarkan dua kata, gadis suci, keluar. Han Qian berkata, penuh amarah, penculikan, apa?
Mereka berdua saling setuju. Itu terlihat seperti cinta yang tumbuh dengan sendirinya, mengerti? Ying Suifeng tidak melemah sedikit pun. Saat dia melanjutkan, masih sama marahnya, cinta yang tumbuh dengan sendirinya, Cair kami baru berusia 14 tahun, Long Hao Chen Mu jelas adalah seekor sapi tua yang memakan rumput ringan. Han Qian berkata dengan marah, pantatmu penuh dengan kentut, maksudmu? Kaulah yang seharusnya disebut sapi tua yang memakan rumput ringan. Long Hao Chen kami masih berusia 14 tahun ini, dia paling tua beberapa bulan darinya. Apa? Masih berusia 14 tahun? Senyum tipis muncul di wajah Ying Suifeng, seorang satria langkah kelima berusia 14 tahun, ini benar-benar mengerikan. Han Qian mengepalkan tinjunya dengan agresif. Karena Ying Suifeng tiba-tiba melepaskan niat membunuh ke arah Long Hao Chen, Han Qian masih sangat membenci kuil asasin karena telah melukai seorang pemuda dengan status tinggi. Jika Long Hao Chen adalah masalahnya, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua kuil benar-benar dapat menjadi tidak stabil sampai batas tertentu. Tapi Ying Suifeng tidak mengharapkan apa yang dia katakan setelah itu, kesalahanku, dia berusia 24 tahun. Han Qian segera menjadi tenang dan bersamaan dengan menghilangnya amarahnya, dia dengan tenang mengatakan ini. Ying Suifeng melangkah maju, dan dengan tawa keras, dia menepuk bahunya, benar, 24 tahun, saya mengerti, saya mengerti. Sekarang katakan yang sebenarnya, dari mulutmu ke telingaku. Lagi pula, apa hubungan kita? Saya pasti akan menjaga kerahasiaan informasi itu. Sama seperti Anda juga akan menjaga kerahasiaan untuk kami. Bukankah ini cara yang baik untuk menjaga kedua kuil kita dalam hubungan yang akrab? Han Qian pada saat ini dalam perjuangan internal. Melihat Ying Suifeng dengan wajah muram, dia dengan dingin mendengus. Kalian berdua tua bersekongkol, tindakan memalukan macam apa yang kamu persiapkan bersama. Pada saat ini, suara tua terdengar. Penatua ini memiliki gaun berwarna emas, wajahnya yang ragu menatap kedua orang ini yang menonjol. Han Qian mengangkat tangannya, menyebarkan cahaya isolasi, bukan apa-apa, Ying Suifeng hanya kejang, aku mengawasinya. Ying Suifeng dengan nyaman mengangguk setuju, tampaknya dalam suasana hati yang baik, itu benar, aku baru saja kejang, tapi tidak apa-apa. Pak Tualin, pengundian akan segera dimulai. Saya mendengar bahwa anak muda dari keluarga Anda ini memasuki final ini juga, kan? Kulit penyihir tua ini langsung berubah, jangan bawa kecil ini, hanya memikirkannya membuatku marah. Ying Suifeng hampir tertawa terbahak-bahak, dan berkata, tenanglah. Sebenarnya, bukankah kamu sangat bangga padanya? Bukankah cucumu dengan pencapaian besar dalam alkimia ini merupakan sumber kekaguman yang hebat di dalam kuilmu? Penyihir tua itu membuka matanya lebar-lebar, dan menjawab, pencapaian kecil ini dalam hal alkimia cukup bagus, tapi dia bahkan tidak tahu sendiri untuk alasan apa dia ingin bergabung dengan pasukan perburuan iblis. Han Qian berkata, ini masih jauh lebih baik daripada anak nakal kecil dari keluargaku ini, sombong di luar batas, tetapi bahkan tidak bisa melewati penyisihan. Bukankah anak muda itu hanya menerobos langkah kelima? Lalu bagaimana dia bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan ini? Penyihir tua itu terlihat sangat penasaran, tapi dia bahkan tidak menyembunyikan wajah mengejek yang dia kenakan. Lin Chen, orang tua bodoh, apakah menyenangkan menertawakan kemalangan orang lain? Han Qian tiba-tiba menjadi dalam suasana hati yang buruk. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, sebelum berbicara kembali, bagaimana saya bisa menertawakan kemalangan orang lain? Saya hanya berpikir bahwa bajingan kecil keluarga saya hanya sumber kehilangan muka, tetapi ternyata bajings dari Anda juga sama. Ini membuat saya benar-benar merasa nyaman, setidaknya, anak nakal keluargaku berhasil melewati kualifikasi ini. Kamu, Han Qian menatap Lin Chen dengan marah, ada apa denganmu? Apakah Anda mencari pertarungan? Kemudian datang. Saya yang paling dekat untuk menerobos langkah ke-9, setelah mempelajari mantra terlarang sebagai sarana untuk berlatih. Ini masih belum selesai, tapi saya bisa mengajak Anda untuk mencoba Anda, jika itu yang Anda inginkan. Lin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Baiklah.
Kalian berdua, jangan memulai sabung ayam segera setelah kalian bertemu satu sama lain. Apakah kamu baik-baik saja diperlakukan sebagai bahan tertawaan oleh yang lain? Suara wanita lembut bergema, dan seorang wanita paruh baya mengenakan gaun putih perlahan mendekat. Rambut emasnya menutupi bahunya dari belakang, dan sulaman putih yang ditutupi dengan karakter mistik tingkat lanjut berwarna emas digambar. Dia tidak muda lagi, tetapi pesona dan sifat cantiknya masih tersisa. Melihatnya, Han Qian dan Lin Chen menjadi lamban. Masing-masing pihak mengerang sebelum tutup mulut. Ying Suifeng tersenyum tipis, mengangguk pada wanita yang mengenakan gaun putih ini, dan berkata, "Salam, Kardinal Ruo Shui." Siapapun yang bisa mendengar bagaimana dia dipanggil pasti akan terkejut. Wanita berjubah putih yang tampak berusia 40-an ini sebenarnya adalah seorang kardinal dari kuil imam, langkah ke-8 dari panggilan. Dan melihat perilaku Han Qian dan Lin Chen, jelas bahwa mereka memberikan wajahnya. Rui Shui mengangguk, tersenyum, saat dia berkata, sebagai balasannya, "Salam, Hallmaster Ying." Dengan desahan ringan, dia melanjutkan, "Tentang situasi yang kamu bicarakan, selama kualifikasi, seorang aneh kecil juga muncul di kuil imam kita." Tiga orang lainnya secara bersamaan melihat ke bawah. 6 kuil besar memiliki hubungan yang kompetitif, dan seleksi perburuan iblis adalah salah satu dari beberapa cara di mana mereka bersaing di antara mereka sendiri. Karena itu, kualifikasi kuil lainnya adalah sesuatu yang tidak mereka lacak. Saat ini, Ruo Shui tampak seperti sedang sakit kepala. Tentu saja, yang lain cukup penasaran. Ruo Shui menghela nafas ringan, sebelum berkata, "Selama kualifikasi berikutnya, saya khawatir kita harus mengubah aturan kompetisi ini." Pada saat yang sama ketika dia berbicara, tatapannya diarahkan pada pria botak di bawah. Di aula bisnis resmi, penggunaan cahaya suci Long Hao Chen yang tiba-tiba menarik perhatian semua pesaing lainnya. Namun, niat membunuh sebelumnya dengan cepat menghilang, jadi Long Hao Chen dengan cepat kembali ke keadaan normalnya. Hanya, di punggungnya, sedikit keringat dingin yang tersisa. Penampilan cair dipenuhi dengan permusuhan, seperti sebelumnya, Long Hao Chen telah merasakan niat membunuh yang intens itu. Tangan kirinya sudah terangkat, tapi tepat setelah menghilang, dia dengan tenang menurunkan tangannya. Apa yang sedang terjadi? Li Xin dengan curiga menanyakan pertanyaan ini. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Saya malu, untuk sepersekian detik, saya pikir saya merasa perhatian seseorang terfokus pada saya, dipenuhi dengan niat membunuh yang intens." Wajah Lin Xin tampak acuh tak acuh saat dia menjawab, "Sudahlah, orang-orang itu yang mengujimu, apakah kamu melihat mereka?" Di lantai 2, bagian atas dari 6 kuil besar sedang menghadiri ritual sebelum pengundian. Apa yang Anda rasakan pasti datang dari arah orang-orang tua yang bosan ini. Lagi pula, siapa yang berani membuat masalah di istana kantor aliansi kita? Tepat pada saat itu, seorang penatua yang mengenakan baju besi tipis berwarna emas muncul di teras aula bisnis resmi. Penatua ini memiliki perawakan tinggi dan kokoh, dan bahkan merasa lebih kuat daripada pemuda botak. Rambut pendeknya yang beruban berdiri tegak, dan meskipun usianya sudah tua, dia tidak terlihat sedikit pun mengendur. Otot-ototnya, sekuat granit, ditutupi oleh baju besi yang mengesankan. Armor tipis berwarna emas ini disulam dengan 8 naga perak, dan tatapannya dipenuhi dengan prestise yang luar biasa. Saat dia muncul, kehadirannya yang mengesankan secara alami menarik perhatian semua pesaing yang hadir saat ini. Part 111. Sekarang semua orang hadir, upacara pembagian dapat dimulai. Semua pesaing akan mempertahankan nomor yang mereka miliki selama penyisihan. Guru Anda seharusnya sudah memberitahu Anda bagaimana tahap akhir akan berlangsung, jadi orang tua ini akan langsung ke poin utama. Sekarang, pengundian dapat dimulai. Setiap orang akan berada dalam satu kelompok. Setelah pengundian ini, Anda akan langsung berangkat ke stadion tempat pertandingan pertama akan berlangsung. Saat dia berbicara, bola kristal besar naik dari platform. Bola kristal ini setidaknya berdiameter 1 meter. Transparan, berisi 60 bola kecil berwarna kuning, masing-masing berisi beberapa karakter.
Bola kristal itu dikelilingi oleh 6 pilar kristal di udara, dengan karakter 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atasnya. Tanpa satu gerakan pun yang dapat dilihat dari sesepuh itu, bola-bola kecil berwarna saffron di dalam bola kristal mulai bergerak-gerak, dan dengan segera mengikuti, satu demi satu bola kecil mulai bergerak dengan kecepatan membuat mereka sulit untuk dilacak. Mata telanjang, sebelum tepatnya jatuh ke dalam 6 pilar kristal ini. Jelas, karena mereka agak berjauhan, karakter pada bola pada dasarnya tidak dapat dilihat, tetapi kecuali dari Chaier, semua pesaing di aula bisnis resmi ini membuka mata lebar-lebar, mencoba menemukan nomor mereka sendiri di kristal ini. Pilar. Dengan cepat, semua 60 bola kecil memasuki pilar kristal, tepatnya ada 10 bola di dalam masing-masing dari 6 pilar. Penatua di atas panggung mulai berbicara dengan suara datar, "Saya adalah kepala balai kuil prajurit, Anda bisa memanggil saya prajurit gila Ren Wokuang." Pengundian surat suara akan dilakukan di lantai 2 gedung tersebut. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, mari kita mulai sekarang. Lantai 2, Ruo Shui berkata dengan suara lembut, "Semuanya seperti biasa, silakan mulai kapanpun Anda mau, Ketua Aula." Ren Wokuang tersenyum, saat dia sedikit mengangguk, melihat ke arah lantai 2 dan maju menuju pilar kristal. Tanpa gerakan yang berbeda darinya, 10 bola kecil berwarna oranye melompat, secara mengejutkan sejajar dan membentuk barisan yang melayang di depannya. Tahap terakhir, grup pertama, pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Ksatria Stadion Agung Aliansi. Kelompok pertama akan terdiri dari Ksatria 1, Prajurit 2, Prajurit 67. Mendengar Ksatria 1, tatapan Long Hao Chen langsung tertuju pada Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas milik Yang Wenzhao. Dia berharap bisa berada di grup yang sama dengannya, tapi sayangnya, tidak seperti ini. Namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Sekarang daftar grup pesaing pertama telah terungkap, berdiri. Anggota staf akan membawa Anda ke stadion untuk memulai pertandingan pertama turnamen round robin ini. Yang Wenzhao perlahan bangkit, dan pergi di bawah pimpinan anggota staf dari aliansi. Tepat sebelum pergi, dia dengan sengaja melihat ke sisi Long Hao Chen dan Chaier. Matanya tampak agak menyesal. Sama seperti Long Hao Chen ingin menantangnya sekali lagi, dia ingin menantang Chaier, kali ini dalam pertarungan habis-habisan. Tahap terakhir grup kedua, pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Mage di Stadion Besar Aliansi. Daftar pesaing dari grup kedua, Ksatria 98, Pembunuh 1, Pendeta 18, Penyihir 1. Mendengar nomor 98, Li Xin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen, "Lil, bro, siapa pembunuh 1 ini menurutmu? Pembunuh dari langkah kelima? Apakah saya punya kesempatan?" Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. "Lagi pula, bukankah dia penyihir 1? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu pasti akan baik-baik saja, semangat." Chaier masih duduk di sana, sedingin sebelumnya. Kecuali saat dia sendirian dengan Long Hao Chen, dia biasanya seperti itu. Sementara Ren Wokuang mengikuti anggota staf ke Stadion Mage, Lin Xin buru-buru berdiri, dan Lin Xin yang berada di sisi lain Long Hao Chen juga. Chaier juga berdiri. "Aku akan pergi dulu." Chaier memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen telah dengan jelas mengingat bahwa di kelompok kedua, hanya ada satu pembunuh dan itu adalah Assassin 1. Suara Chaier, setipis gossamer, terdengar di telinga Long Hao Chen, "Hati-hati selama kompetisi. Jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, aku akan menunggumu di tempat itu." "Wow! Lil, SIS Chaier, jadi kamu sebenarnya adalah pembunuh 1. Ayo, aku menarikmu." Li Xin lugas dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun menahan diri, dia menarik tongkat bambu Chaier dan berjalan maju bersamanya. Chaier terkejut sejenak, tapi begitu dia berpikir tentang fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin menggosok dahinya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, "Sungguh sakit kepala. Sepertinya keberuntungan tidak akan selalu berpihak padaku."
Kelompok kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Lin Xin jauh lebih terinformasi daripada pesaing lainnya. Assassin 1 sebenarnya adalah gadis buta kecil sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Kabarnya, pembunuh bayaran langkah kelima ini telah menantang 11 pesaing lainnya pada saat yang sama selama kualifikasi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Kekuatan macam apa itu? Ada juga pendeta 18 ini, yang berakhir sebagai peringkat pertama dari kualifikasinya. Saat hati Lin Xin terasa suram, Long Hao Chen juga melihat kepala botak berkilau di depannya berdiri. Perawakannya yang tinggi dan kokoh ini membuatnya terlihat sama sekali tidak seperti seorang pendeta, saat dia mengambil langkah besar. Mayoritas mutlak dari para pesaing bersukacita tentang berita sedih ini, karena tanpa ragu, pembantaian akan terjadi di antara anggota kelompok kedua ini. Assassin 1, Mage 1, yang pertama bernomor 2 dari 6 kuil besar berada dalam kelompok yang sama, dan yang lainnya juga tidak lemah. Orang-orang yang paling senang adalah mereka yang berasal dari kuil assassin. Tak satu pun dari mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Chai'er, jadi suasana hati mereka saat ini cukup mudah ditebak. Babak final, grup ketiga, pertandingan Anda akan berlangsung di Warrior Stadium of the Alliance's Great Stadium. Terdiri dari pesaing sebagai berikut, pemanggil 1, penyihir 2, ksatria 97, prajurit 23, pembunuh 13, pembunuh 16, pembunuh 18, pembunuh 24. Di antara 10 pemuda ini, secara tak terduga ada 4 pembunuh. Selain itu, yang lain juga tidak lemah. Pesaing pertama milik kuil spiritual misterius ini, dan juga pesaing kedua kuil penyihir. Keempat pembunuh itu berdiri, segera menuju ke arah anggota staf, tetapi wajah mereka yang dipenuhi kegembiraan beberapa saat sebelumnya langsung menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Itu benar, mereka tidak berakhir di grup Chai'er, tapi siapa yang mereka lihat? Bukankah dia adalah pemuda yang duduk bersama dengan kakak perempuan satu? Meskipun kuil assassin dan kuil ksatria menyegel informasi mereka, para pembunuh yang berhasil masuk 10 besar ini semuanya adalah elit di antara para pemuda kuil assassin dan mereka semua secara alami menerima bimbingan dari seorang master yang kuat. Samar-samar mereka mendengar tentang berita yang mengguncang kedua kuil selama beberapa hari terakhir ini. Justru karena kakak perempuan satu ini pergi untuk menyerang pesaing tertentu yang datang dari kuil ksatria, dan dia melakukannya demi pesaing lain dari kuil ksatria. Tanpa ragu, justru ksatria 97 inilah yang berdiri di depan mata mereka. Melihat Long Hao Chen dan wajahnya yang tampan yang bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan, pembunuh ini mempertahankan tebakannya. Hati mereka melolong dalam kesedihan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menang melawan ksatria 97 ini, dan melukainya dalam prosesnya, bukankah? Long Hao Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan para pembunuh ini. Saat dia berjalan ke depan menuju anggota staf, dia mengamati beberapa pesaing wanita. Yang paling dia perhatikan adalah 2 gadis. Yang kecil dan halus tampak seperti dia bahkan lebih kecil darinya, dan memiliki penampilan yang tampak sangat lemah. Ketika dia sesekali mengirim pandangan ingin tahu ke pesaing wanita yang lebih tua ini, dia tampak agak malu. Apa yang dia kenakan adalah gaun penyihir berwarna biru yang eksotis. Gadis lain jauh lebih tinggi badannya melebihi 1,7 meter dan rambut hitamnya membentuk twintail yang rapi dan gesit. Dengan penampilannya yang indah, dia tampak ramping dan menyenangkan. Namun, di punggungnya ada perisai besar. Karena perisai ini bahkan lebih tinggi darinya, dia hanya bisa meletakkannya di punggungnya, secara horizontal. Selain puncak perisai ini, kedua sisinya melengkung, hampir berbentuk seperti bilah. Kedua kurva ini bertemu satu sama lain, mengambil bentuk jarum tajam. Dari penampilannya, perisai ini seperti semacam bilah tajam yang sangat besar. Tempat paling tebal dari perisai ini adalah lebarnya kira-kira 1 kaki, dengan 9 paku di sekelilingnya. Ruang luar benar-benar kosong, dan penggunaannya misterius. Seberapa berat perisai ini? Seorang ksatria seperti Long Hao Chen merasa takut dengan pemandangan ini, gadis ini membawanya seolah-olah itu bukan apa-apa. Istana kantor aliansi tidak jauh dari Stadion Agung Aliansi, dan dengan cepat,
mereka tiba di Stadion Prajurit. Pengundian terus berlanjut, menentukan kelompok yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan akan berlangsung selama 9 hari di setiap grup, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari kompetisi. Peringkat itu akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah peringkat pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga berkesempatan untuk mengikuti turnamen round robin melawan mereka yang termasuk dalam 16 besar. Karena ini adalah turnamen round robin, pengundian surat suara tidak begitu penting, dan setelah menyelesaikannya, pertempuran pertama tahap final akan segera berlangsung. Pertandingan seleksi perburuan setan bahkan lebih dingin selama tahap akhir daripada kompetisi. Sudah ada lebih sedikit orang yang duduk di peron, hanya 6 orang. Namun, para pesaing tidak tahu bahwa 6 orang ini berasal dari 6 kuil besar, dan bertugas mengawasi jalannya kompetisi. Sebelum secara resmi dimulai, kelompok 10 Long Hao Chen menerima daftar lain. Di atasnya, tidak ada nomor, hanya nama, dan lawan pertama Long Hao Chen adalah anggota kuil assassin, bernama Xing Xuan. Nama ini terdengar sangat feminin, tetapi pada kenyataannya, itu adalah seorang pemuda kecil dengan penampilan yang menyedihkan. Pertandingan pertama, Long Hao Chen versus Xing Xuan. Pertandingan boleh dimulai, semua wasit menjadi kekuatan pada langkah ketujuh. Melihat pakaian mereka, sepertinya hari ini, wasit adalah raja perang dari langkah ketujuh. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan ke stadion. Di grup ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 di antaranya. Ada juga 2 pendeta, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok kedua, Long Hao Chen merasa bahwa peruntungannya tidak buruk, dan dia memiliki peluang besar untuk berada di 2 besar. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.